Wasilah debu tanah Madinah sebagai obat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa doa kepada kita. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah binti Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, lafaz kana disandingkan dengan asma Rasul menunjukkan kebiasaan, tikrar, berulang-ulang. Kana idza ishtakal insanu asyai'an minhu aw kanat bihi qarhatun aw jurhun qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi hakadha wa wada'a Sufyan ibn Uyainah ar-rawi sabbabatahu bil ardi thumma rafa'aha wa qala bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biidni rabbina, muttafaq alaih. Jadi jika ada orang yang mereka mengeluh kesahkan rasa sakitnya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang yang menceritakan penyakitnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul aku sedang sakit, contoh seperti itu, maka baginda Rasul akan menggunakan telunjuknya, ya, Rasul akan menggunakan telunjuknya atau meniru apa yang dilakukan oleh Rasul dengan telunjuknya. Sayyiduna atau Syekh Al-Imam Sufyan bin Uyainah sang perawi, beliau mengisyaratkan, ya, memberikan contoh dengan telunjuk. Jadi Rasulullah mencontohkannya seperti ini loh, menggunakan telunjuknya loh, begitu kata Sayyiduna Sufyan bin Uyainah. Kemana? Sabbabatahu bil ardi, menempelkan telunjuknya ke bumi. Rasulullah menempelkan telunjuknya ke tanah. Thumma rafa'aha, setelah ditempelkan ke tanah kemudian mengangkatnya. Wa qala, dan beliau berkata, bismillahi, dengan asma Allah, turbatu ardina, dengan debu tanah kami, biriqati ba'dina, dengan sebagian daripada ludah kami, yushfa bihi saqimuna, akan disembuhkan seluruh penyakit kami, biidni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Jadi dicampurkan antara air ludah kita dengan debu tanah Madinah. Ini riwayat hadisnya sahih, muttafaq alaih, sepakat kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari nomor hadis 5745 dan riwayat Imam Muslim nomor hadis 2194. Bagaimana caranya? Kita bisa melumuri jari kita atau membasahi jari kita dengan ludah kita dengan cara dimasukkan ke bagian dalam, tempelkan ke langit-langit mulut. Setelah basah, atau juga bisa juga dengan cara ditempelkan di lidah kita. Jari telunjuk kita ditempelkan di lidah, ada sedikit basah dari air liur kita, kemudian tempelkan ke tanah Madinah jika kita sedang berada di Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, di area bagian tanah haram, tanah suci Madinah, terlebih di area Masjid Nabawi. Setelah kita basahi jari kita, kemudian usapkan ke debu tanah Madinah, bagian debu tanah Madinah usapkan, kemudian kita gosokkan pada telapak tangan, kedua telapak tangan kita, lalu kita bisa usapkan ke seluruh tubuh kita yang bisa kita jangkau. Begitu cara yang diajarkan oleh guru-guru kami ketika membacakan hadis ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan wasilah air ludahnya orang mukmin yang senantiasa digunakan untuk kebaikan seperti zikrullah, tilawatil Quran, berkata yang baik, doa-doa yang selalu
curah dari lisannya. Ya, berbeda tentunya setiap orang. Antara orang yang ahli zikir, orang-orang soleh dengan orang-orang biasa seperti kita mungkin beda. Ya, karena kita terlalu banyak kalimat-kalimat kotor yang keluar dari lidah kita, dari mulut kita. Tentu berbeda dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu dari lisannya keluar hal-hal yang baik, zikrullah, sholawat kepada Rasulullah SAW, doa-doa, tilawatil Quran, menahan kalimatnya, lisannya itu dari mengeluarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang keji, kata-kata yang buruk, menahan itu. Orang yang selalu menahan lisannya dari perbuatan buruk, maka tentu akan berbeda dengan orang-orang yang banyak dari lisannya keluar kata-kata yang buruk. Dengan wasilah sebagian dari ludah orang yang mukmin dan tanah atau debu tanah Madinah, Allah bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kita dengan izin Allah. Tapi ada kalanya ternyata di sini dibuktikan bahwa Allah ada kalanya menyertakan makhluk ciptaannya untuk menyampaikan rahmat dan keberkahan. Bukan cuma ludah mukmin yang soleh, bukan hanya debu tanah Madinah, air hujan saja dalam Al-Quran, dalam surah Qaf ayat 9, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannat